Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alfia Asila dengan NIM 210501502037 dari kelas C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan bab 1 sampai bab 5 materi perkuliahan untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing langsung oleh Ibu Sukmawati SAG MPDI. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, pada bab 1 yaitu materi mengenai mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Apa sih alasan pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Seperti yang kita ketahui, perguruan tinggi merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia harus terjaga kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual. Sehingga terciptalah sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada rumusan sistem pendidikan nasional, terdapat dua istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa, sebagian besar merupakan partisipasi pendidikan agama. Selanjutnya, mengenai sumber psikologi. Terdapat dua pendapat atau pandangan mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena negara wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat sebuah pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teis atau makhluk bertuhan, ataukah ateis makhluk tidak bertuhan? Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. Kemudian, secara sumber sosial budaya, masyarakat Muslim menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat, budaya beragama dalam masyarakat harus juga sampai ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Lalu, secara sumber historis, pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mentransformasi ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditujukan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir mengenai yuridis. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah ataupun lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun dalil yang menjelaskan tentang mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum.
Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Kemudian pada bab kedua membahas materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas memberi arah pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita. Jika ingin mengetahui konsep spiritualitas, yang pertama kita harus tahu alasan manusia diciptakan. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Yang kedua, kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Selanjutnya, alasan manusia memerlukan spiritualitas yaitu karena spiritualitas adalah kehidupan manusia yang selalu terhubung dengan sumbernya, yakni Tuhan. Lebih jelasnya, spiritualitas adalah perilaku atau kondisi ruh yang mengalami Tuhan. Dalam Quran Surah An-Nasr, dari ayat 1-3 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ayat ini menjelaskan bahwa spiritualitas Islam adalah doktrin, ekspresi, dan tindakan manusia yang menuntut pada sesuatu yang bersifat batin atau interioritas, dan dunia ruh yang membangkitkan kedekatan dengan Tuhan, menciptakan perjalanan dari rumah lahir menuju kepada rumah batin. Tuhan dapat dirasakan kehadirannya dari sumber psikologis karena adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitnah manusia sejak dia lahir ke dunia, atau biasa disebut dengan fitrah mukhallaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Dalam perspektif teologis, masalah keutuhan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, serta cara beragama hanya bisa diterima jika berasal dari Tuhan sendiri. Pada bab ketiga, menerangkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Adapun dalil dalam Al-Quran tentang meyakini dan mengimani Tuhan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Untuk membangun dunia yang damai, aman, dan penuh kasih serta sejahtera yang mencakup kehidupan holistik, komprehensif, dan empatik, hanya mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual yang telah dikaruniakan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali tidak ada materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada kesenangan karena dorongan spiritualitas dalam. Paling tidak ada 3 topologi manusia, yaitu yang pertama, an-nafs al-ammarah bisu, yang artinya jiwa yang selalu tergerak melakukan. Yang kedua, an-nafs al-lawwamah, yang artinya jiwa yang selalu mencela diri. Dan yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, yang artinya jiwa yang tenang. Untuk terhindar dari semua itu, maka manusia harus bisa konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia merasakan pengalaman Tuhan dan dapat melihat sesuatu dengan Tuhan atau ilahi. Visi ilahi yang dibutuhkan oleh manusia sehingga setiap tindak tanduk manusia berdasarkan semangat cinta kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan. Kemudian pada bab 4 menjelaskan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'dah atau bahagia terbagi atas 2, yaitu yang pertama bahagia hakiki dan yang kedua bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi didapatkan dengan modal iman, ilmu, dan amal atau kebahagiaan abadi dan rohani. Dan bahagia majasi adalah kebahagiaan duniawi didapatkan dari orang yang beriman dan tidak beriman. Di antara kebahagiaan duniawi adalah harta, keluarga, serta kedudukan terhormat. Kunci beragama berada pada fitrah manusia, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia yang telah menjadi karakter manusia. Profesor Udin Winataputra mengungkapkan bahwa fitrah adalah keadaan lahir manusia dalam keadaan suci, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni beragama Islam. Tugas manusia yaitu berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Adapun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu disebut benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng salah dan sesat menyesatkan. Nilai-nilai yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran,
serta nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Dan yang terakhir pada bab 5 menjelaskan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna, Muhyiddin Ibnu Arabi pada abad ke-13 Masehi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian, Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Apa persyaratan seseorang untuk mencapai derajat insan kamil? Jika keislaman, keimanan, dan keihsanan merupakan syarat-syarat utama, lalu kualitas Islam, iman, dan ihsan yang bagaimanakah yang bisa mengantarkan seseorang mencapai martabat insan kamil? Ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua istilah yang asing atau kurang diketahui oleh kebanyakan kaum muslim. Antara iman, Islam, dan ihsan, di samping saling berhubungan, juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cermin dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena insan kamil adalah manusia yang sempurna. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ia Islam atau berserah diri terhadap Tuhan atau Allah. Ia iman, mengimani Allah itu ada, mengimani rukun-rukun iman. Ia ihsan, berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Dari mengamalkan tiga hal tersebut, maka dia akan terbentuk menjadi insan kamil. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengkokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, serta sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk, insya Allah kita sudah dapat membentuk jiwa kita, membentuk diri kita menjadi insan kamil. Demikianlah pemaparan kelima bab mata kuliah pendidikan agama Islam pada kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil banyak ilmu dan pelajaran dari materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.